Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Febrianti. Saya dari Institut Vokasi Setiami dan dari Prodi D3 Perpajakan ingin memaparkan studi kasus perpajakan. Check it out. Nah, ini dia permasalahan pertama. Jelaskan kronologis jangka waktu untuk utang pajak yang sampai tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi dan akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, SKP atau STP terbit dengan jatuh tempo 1 bulan sejak diterbitkan. Yang kedua, apabila hutang pajak belum juga dibayar sampai jatuh tempo SKP atau STP, maka akan terbit surat teguran dengan masa berlaku 21 hari. Yang ketiga, apabila sampai 21 hari hutang pajak masih belum dibayarkan, maka akan terbit surat paksa yang berlaku selama 2 kali 24 jam. Yang keempat, apabila lewat dari 2 kali 24 jam hutang pajak masih belum dilunasi, maka akan terbit surat perintah melakukan penyitaan atau SPMP. Lalu yang kelima, apabila dalam 14 hari sejak SPMP terbit hutang pajak masih belum dibayarkan, maka akan dilakukan pengumuman lelang. Yang keenam, proses lelang bisa dilakukan 14 hari setelah pengumuman lelang dilakukan. Permasalahan yang kedua, Tuan Danu, seorang duda dengan 1 anak, merupakan direktur PT Maju Jaya. Ia menjadi direktur semenjak perusahaan tersebut didirikan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 4 Agustus 2023, ia kawin dengan Dina, seorang janda anak 1, pegawai perusahaan PT Karta Maju. Berapa PTKP Tuan Danu pada tahun 2023? Berikut penjelasannya. Berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, penerapan PTKP per tahun ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau bagian awal pajak. Jadi, wajib pajak orang pribadi Tuan Danu sebesar 54 juta rupiah dan anak Tuan Danu sebagai tanggungan sebesar 4,5 juta rupiah. Lalu PTKP Tuan Danu adalah TK1 sebesar 58.500.000 rupiah. Lalu ini adalah permasalahan yang ketiga, yaitu kapan jatuh tempo pelunasan untuk pajak penghasilan pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jatuh tempo pelunasan yang dipotong oleh pemotong paling lama adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu jatuh tempo pelunasan yang wajib pajak bayar sendiri adalah paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Berikut adalah permasalahan yang keempat. Bapak Heri ingin menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar 4 juta rupiah pada tanggal 31 Maret melalui e-filing. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembayaran pajak Bapak Heri sebesar 4 juta adalah berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kurang bayar pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan harus dibayar lunas dahulu sebelum menyampaikan SPT. Lalu permasalahan yang kelima, wajib pajak saudara R sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data atau dokumen atau keterangan, tim pemeriksa pajak telah mengirimkan surat permintaan peminjaman data, dokumen, atau keterangan kepada wajib pajak pada tanggal 7 Maret 2012. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku,
catatan dan dokumen serta data, informasi dan keterangan lain tersebut paling lama adalah berdasarkan Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang KUP, buku, catatan, dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Dengan demikian, jika surat dikirimkan pada tanggal 7 Maret 2012, tanggal 7 Maret 2012 sudah dihitung 1 hari. Jadi, jatuh temponya adalah 6 April 2012. Oke, permasalahan yang keenam adalah dalam menghitung besarnya PPh orang pribadi harus diketahui tentang kejelasan statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri atau sebagai subjek pajak luar negeri. Dan berikut adalah penjelasannya. Pengenaan tarif untuk subjek pajak dalam negeri atau SPDN mengacu pada pasal 17 Undang-Undang PPh, sedangkan bagi subjek pajak luar negeri atau SPLN mengacu pada pasal 26 Undang-Undang PPh. Lanjut di permasalahan yang ke-7. Tuan Komar adalah penduduk asli Betawi yang dalam tahun 2022 hanya bekerja pada bulan November dan Desember, sedangkan dari bulan Januari sampai dengan Oktober menganggur. Berapa penghasilan kena pajak yang diperhitungkan untuk tahun 2022? Dan berikut adalah penjelasannya. Menurut Pasal 2A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berbunyi, apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Permasalahan yang ke-8. Ibu Sarah merupakan pedagang batik, memiliki 3 buah toko batik Solo yang berlokasi di Pasar Tanah Abang, ITC Mangga 2, dan Pasar Minggu. Pada tahun pajak 2022 lalu, omset keseluruhan tokonya sebesar Rp4.750.000. Ibu Sarah tidak memiliki penghasilan lain selain toko batiknya tersebut. Maka, pada tahun pajak 2023, perhitungan PPh orang pribadi per bulan dilakukan dengan cara dan berikut adalah penjelasannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan yang sebagian ketentuannya dikutip sebagai berikut. Ibu Sarah dalam kasus ini menyetor PPh final sebesar 0,5% dikali penghasilan bruto. Pasal 57, wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dilakukan dalam Pasal 56 Ayat 1 merupakan A. Wajib pajak orang pribadi dan B. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Di permasalahan yang ke-9, apabila wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Direktur Jenderal Pajak, maka wajib pajak akan mendapatkan menurut pasal 27 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1.
Nah, yang terakhir, permasalahan yang ke-10. Setelah melakukan pemeriksaan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak. Menurut pasal 17B, Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you.